Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'd. Jemaah kajian yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di Jumat subuh ada kajian tafsir tematik Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing langsung oleh guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA. Insyaallah pada pekan kali ini kita akan membahas surah Al-Anbiya, Quran surah ke-21 ayat 44, yakni Tala alaihimul umur. Insyaallah mudah-mudahan jamaah yang ikut serta pada kajian hari ini mendapatkan balasan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari langsung kita dengarkan eh, dari guru kita pemaparan materi insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim A. Kepada beliau kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki surah ke-21 surah Al-Anbiya yang judulnya diambil dari ayat 44, tepatnya pada kata-kata Tola alaihimul umur. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini, menghayati pesan-pesannya, kita akan mendapatkan umur yang berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayat 44 yang memuat judul Tola alaihimul umur lengkapnya berbunyi, Bal matta'na haula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur. Afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun. Ayat ini memuat kata-kata tola alaihimul umur. Kita akan bahas apa arti dan makna di bawah judul tola alaihimul umur. Tola, tol, artinya panjang. Tola, tol, artinya panjang. Alaihim, artinya atas mereka. Al-umur, ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Umur artinya umur. Jadi tola alaihimul umur, panjang atas mereka umur, maksudnya umur yang panjang. Itulah arti dari tola alaihimul umur. Silakan baca terjemahannya. Surah Al-Anbiya ayat 44. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka, maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri, apakah mereka yang menang?
Nah, yang kita jadikan fokus adalah tola alaihimul umur. Tadi dalam terjemahan kita dengar sampai panjang usia mereka. Jadi umur yang panjang itu tergantung keadaan. Pada umat terdahulu dari generasi Nabi Adam sampai Nabi Nuh yang namanya umur panjang itu 900 sampai 1000 tahun. Jadi usia umat terdahulu dari mulai Nabi Adam, nenek moyang manusia pertama, sampai generasi di bawahnya, Nabi Idris, anak Nabi Nuh, Nabi Syed, sampai nanti ke Nabi Nuh, itu usia mereka itu 900-an sampai 1000 tahun. Jadi kalau ada lagu 1000 tahun tak lama, itu memang dialami sama umat Nabi Nuh. 1000 tahun itu mereka usianya. Dalam Al-Quran itu disebut di surat 29. Pada surat 29, surah Al-Ankabut ayat 14 dikatakan, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Silakan. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, 1000 tahun usia mereka. Jadi kalau masih berumur 200 tahun, itu masih seperlima. Katakanlah kita sekarang nih usia 60 tahun rata-rata. Kalau seperlima masih 12 tahun gitu. Jadi 12 tahun. Pada masa umat Nabi Nuh, kalau orang berusia 200 tahun meninggal, itu konversinya seperti kita usia 12 tahun meninggal. Karena seperlima. Jadi 1000 tahun. Seperlimanya 200 tahun. 60 tahun. Seperlimanya 12 tahun. Kira-kira itu bandingannya. Oleh karena itu, panjang umur itu tergantung keadaan di umat mana dia berada. Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya panjang umur kalau sudah sampai ke batas 60 sampai 70. A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku kata Nabi rata-rata 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang bisa melampaui usia 70 tahun. Rasulullah SAW sendiri itu usianya 63 tahun. Jadi kalau ada kita yang usianya 70 tahun lebih itu bonus. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia panjang umur tergantung situasi di mana dia berada. Dan tidak semua orang panjang umur itu berkah. Ada yang usianya panjang, panjang sekali. Tapi ujungnya neraka. Dan dia tahu. Itulah dia doa panjang umur iblis. Iblis itu doanya panjang umur. Ya Allah panjangkan umurku. Jadi hati-hati kalau kita minta nanti panjang umurnya, hati-hati. Nanti panjangkan Allah usianya sampai 8.000 tahun. Mau apa enggak begitu? Waduh, udah tak lagi kawan, ya kan? Itu makanya panjang umur, doa panjang umur itu pernah dilakukan oleh iblis. Dan Allah katakan, oke, kau minta panjang umur, mau sampai kapan? Aku minta sampai hari berbangkit. Ah, nggak bisa. Sampai hari kiamat saja. Nah, itu dikatakan pada surat 17. Doa panjang umur oleh iblis. Pada surat 17 ayat 62 dikatakan. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah. Silakan. Ia iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Iya. Jadi kalau kau panjangkan usiaku sampai di kiamat, jadi nggak tanggung-tanggung iblis. Doa panjang umur. Ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat.
Kalau kau panjangkan, aku kan sesatkan manusia semuanya. Nah, itu kata Allah, oke, silakan. Siapa yang ikut denganmu, silakan masuk neraka. Lanjut. Dia berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua Jadi sebagai doa pembalasan yang cukup. iya, jadi doa panjang umur iblis ujungnya neraka gitu. Dia sebenarnya minta panjang umurnya itu sampai hari berbangkit. Beda dengan hari kiamat. Hari berbangkit itu setelah kiamat. Jadi hancurnya alam semesta, kiamat besar, tiupan sangkakala pertama, kiamat. Setelah itu sangkakala kedua, berbangkit. Iblis minta hari berbangkit. Jadi kiamat dia lewat, masih hidup kira-kira begitu. Seperti dikatakan di surat 15 ayat 36. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Ya Allah, panjangkan usiaku sampai hari berbangkit. Apa kata Allah? Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan. Ya, doamu, permintaanmu diperkenankan. Tapi nggak sampai hari berbangkit. Lanjut. Sampai hari yang telah ditentukan atau kiamat. Hari ditentukan harinya hari kiamat. Tidak ada yang hidup di hari kiamat. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dia panjang umur. Jadi hati-hati dengan panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurku sampai 1000 tahun. Allah katakan itu orang tuh rakus sekali dengan kehidupan. Seperti dikatakan di surah 2 ayat 96. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. Silakan. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak dalam kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang dia Nah, kerjakan. jadi bukan masalah panjang umur. Karena panjang umur tidak menjadi jaminan orang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari tola alaihimul umur, panjang umur. Makanya sebagian ulama mengatakan hati-hati dengan doa panjang umur. Panjang umurnya, panjang umurnya. Itu makanya ada kata-kata serta mulia. Karena kalau panjang umur dalam maksiat, itu sama dengan doa panjang umur dari iblis alaihi laknat. Itulah arti tola alaihimul umur, panjang umur, sedangkan makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia agar bersikap yang benar terhadap umur. Jangan sembarangan ikut-ikutan panjang umur. Jadi di balik dari judul tola alaihimul umur, menyadarkan manusia bagaimana kita bersikap tentang umur usia yang telah kita miliki saat ini. Itulah dia makna dan tadi telah disebutkan arti. Mari kita berlanjut kepada bagian kedua, hubungan. Judul terakhir kita La Ghafar, yang artinya Allah benar-benar memberikan ampun. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan tentang ampunan Allah, maka judul sekarang mengingatkan agar dalam umur kita ini, terutama bagi orang-orang yang umurnya telah 40 tahun, terutama bila telah usia 40 tahun, itu jangan lupa untuk mohon ampunan kepada Allah agar
segala kesalahannya dimaafkan Allah. Jadi kalau 40 tahun tidak juga minta ampun, tidak bertaubat, itu berarti dia sudah salah melangkah. Mapnya sudah melenceng. Jadi kalau 40 tahun, siapa usia 40 tahun belum tadi mengarahkan hidupnya kepada ampunan Allah, berarti dia telah tersesat. Oleh karena itu Allah ajarkan doa, kalau orang sudah 40 tahun, hendaknya meresapi doa yang Allah ajarkan di surah 46 ayat 15. Doanya singkat, tapi ayatnya panjang. Kita perhatikan pelan-pelan. Surat 46 itu surat Al-Ahqaf. Di ayat yang panjang ini, Allah ajarkan kita doa. Doa yang sepantasnya, yang seharusnya kita hayati kalau kita diberi umur panjang, yaitu 40 tahun. Mulailah menghayati doa ini. Mari kita lihat. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Silakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Maka masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah Engkau ridhoi, dan berikan aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang Muslim." Nah, di situ ada kata-kata aku bertobat kepadamu. Jadi bila judul yang lalu menjelaskan ampunan Allah, maka judul sekarang mengingatkan apabila usia kita telah 40 tahun atau lebih, itu berbanyak doa mohon ampun. Tubtu ilaik, ya Allah, aku taubat, aku mohon ampunanmu. Supaya apa? Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang telah kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Maka mereka menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Siapa yang menghayati doa yang tertera di ayat 15, doanya mulai Robbi auzi'ni. Siapa menghayati doa itu, Allah katakan segala amal ibadahnya akan diterima. Segala kesalahannya masa lalu dihapus dan namanya tertulis di pintu surga. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Orang-orang yang berdoa seperti yang dikatakan di ayat sebelumnya tadi, nataqabbala anhum, kami terima amal ibadahnya. Wa natajawazu an sayyiatihim, kami hapus kesalahan-kesalahannya. Fi ashabil jannah, namanya tertulis di pintu surga. Wa'ada sidqil ladzi kanu yu'adun, itu janji benar dari Allah yang Allah janjikan dan Allah tidak memungkiri janjinya.
Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Sampailah kita pada bagian ketiga, pesan-pesan di bawah judul Tola alaihimul umur, yaitu sikap terhadap umur berdasarkan ayat-ayat yang tertera di surat 21 yang sedang kita kaji atau surah Al-Anbiya. Yang pertama, sikap kita terhadap umur yang pertama diingatkan di ayat pertama. Ingatlah, semakin panjang umur kita, semakin dekat masanya dunia kita tinggalkan. Dengan perkataan lain, ingatlah, semakin bertambah umur kita, semakin berkurang jatah hidup kita. Ingat. Makanya doa panjang umur itu bukan untuk hura-hura sebenarnya. Doa panjang umur itu yang selalu dilakukan orang itu sebenarnya mengingatkan agar dia bersiap untuk meninggalkan dunia ini gitu. Jadi kenapa ada doa, ada orang pas ulang tahun berdoa itu pada hakikatnya tidaklah salah. Jadi berdoa saat kita merayakan ulang tahun, kalau Nabi malah bukan ulang tahun, Nabi itu ulang hari. Jadi kalau ulang tahun itu beda dengan ulang hari. Ulang tahun itu tanggal 18 Oktober. Jadi pas 18 Oktober tahun depan dirayakan ulang tahun kelahiran. Kalau Nabi nggak ulang tahun, ulang hari. Dia hari Senin. Setiap hari Senin, Nabi tadi itu mengingat hari kelahirannya. Itulah sebabnya ditanyakan Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Itu hari kelahiranku. Jadi Nabi itu ulang hari. Seminggu sekali ulang hari. Ulang hari gitu. Enggak tahunan, mingguan. Ulang hari. Dan dia melakukan itu dengan puasa. Puasa Senin. Jadi intinya adalah mengingat hari kelahiran. Yang sekarang dipopulerkan dengan selamat, dengan mengadakan acara ulang tahun. Itu bukan untuk hura-hura sebenarnya. Ulang tahun itu dalam rangka mengingatkan kita tambahnya usia berarti tambah dekat kita kepada saat meninggalkan dunia. Dikatakan di ayat 1. Surat 21 ayat 1 berbunyi, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Silakan. Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia Enggak, mereka. bukan ayat 44, ayat 1. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat pertamanya. Telah makin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lengah lagi berpaling atau darinya. Nah, jangan lengah. Jangan lengah. Tambah usia itu artinya tambah dekat kepada saat kiamat kecil kita, saat meninggalkan dunia. Itulah makanya selamat hari kelahiran itu digandeng dengan selamat hari kematian. Nabi Isa mengatakan selamat atas hari kelahiranku, selamat hari Natalku. Jadi kalau Natal itu lahir, dies natalis, day, hari, natalis lahir, dies natalis, hari kelahiran. Jadi selamat atasku di hari Natalku. Itu dikatakan Nabi Isa pada surat 19 ayat 30. Maryam 30 memuat perkataan Nabi Isa saat masih di ayunan, masih bayi. Qala inni abdullah. Sebelumnya baca ayat 29-nya. Fa'asyarat ilaih. 19 ayat 29. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Masih bayi dalam ayunan. Apa kata Nabi Isa ketika bayi? Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah.
Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Lanjut. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Lanjut. Dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, ayat 33-nya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan menjadi hidup Nah, kembali. selamat ulang tahun, selamat lahir, dan kita ingatkan setiap tahun, itu maknanya ingatlah semakin panjang usia kita, semakin dekat saat kita mati. Oleh karena itu, sebagaimana kita selamat waktu lahir, jadikan momen itu untuk membulatkan tekad agar kita selamat juga di waktu kita mati. Karena ada orang selamat lahir, kita inilah selamat lahir, makanya masih berada di masjid ini. Tapi sudahkah kita selamat waktu kita meninggal dunia nanti? Apa maksud selamat mati? Selamat mati itu maksudnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa dikatakan selamat? Karena orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah mendapat ucapan selamat dari malaikat. Manusia lahir selamat, diberikan selamat kepada ibunya, kepada keluarganya. Tapi kalau orang mati selamat, itu yang mengucapkan selamat itu malaikat. Malaikat kalau orang tuh mati dalam keadaan selamat, seperti doa Nabi Isa tadi, itu malaikat yang datang waktu mau meninggal itu malaikat mengucapkan selamat. Salamun alaikum, selamat untukmu. Dikatakan di surat 16 ayat 32. An-Nahl surat ke-16 ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Silakan. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Mereka, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu. Masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Jadi sikap kita terhadap umur yang pertama adalah ingat, semakin bertambah usia, semakin dekat dengan saat dunia kita tinggalkan. Bersiap-siaplah untuk mendapatkan selamat dari malaikat. Jangan lengah, jangan biarkan hati tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Itulah dia pesan pertama yang tertera di ayat pertama. Ditegaskan supaya jangan lengah, supaya ingat, maka perhatikanlah peringatan Al-Quran. Lanjut ayat keduanya. Surah Al-Anbiya ayat 2. Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdas. Al-Anbiya surat 21, dari kita baca ayat pertama, tapi untuk menegaskan bagaimana sih caranya, ingatlah. Aduh, bagaimana ngingatnya? Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat, setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkan sambil bermain-main. Jangan main-main dengan firman Allah. Mumpung masih ada waktu, dengarkan pesan-pesan Allah. Kalau nggak sempat lagi belajar baca Quran, dengarkan bacaan Quran yang kita mampu dengarkan. Latih pelan-pelan. Nggak mungkin lagi menghafal 30 juz. Kalau gitu hafal aja juz 30. Nggak mungkin menghafalnya lagi. Udahlah 30 ayat saja Al-Mulk. Nggak bisa juga. Udah berapa dapat aja. Baca Yasin. Ulang-ulang. Yasin. Yasin. Nah, itu aja. Nggak apa-apa. Itu udah satu ayat itu. Yasin. Yasin. Udah baca Yasin? Udah. Sambungannya? Enggak. Belum. Yasin aja. Nggak apa-apa.
Tapi sudah kita dengarkan dengan baik firman Allah. Mulai dari yang muda. Tapi jangan lengah hati kita dilengahkan oleh hal-hal yang tidak berguna. Lanjut ayat 3. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerima sihir? Itu padahal kamu menyaksikannya. Iya, jadi janganlah, apalagi usia kita sudah lewat 60, sudah lewat 70, masih bicara hal-hal yang tak perlu, itu jangan. Itu membuat waktu tersia-sia. Jangan lengahkan hati dengan hal-hal yang tidak berguna. Fokus bahwa kita sudah semakin dekat dan usahakan agar yang datang adalah salam dari malaikat, bukan hardikannya. Itulah pesan pertama. Sekarang pesan kedua, sikap terhadap umur. Kalau tadi ingat, semakin bertambah umur, semakin berkurang jatah hidup. Semakin panjang umur, semakin singkat saat mendekat untuk ke akhirat. Yang kedua, ingatlah umur itu semakin panjang, semakin banyak pertanggungjawaban. Rasulullah mengatakan, bersabda Rasulullah, kama qala Rasulullah, la yazalu qadama abdin, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Jadi manusia nggak bergerak dari kiamat sebelum tadi menyelesaikan 4 pertanyaan. Ada 4 ditanya. Ada 4 pertanyaan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan semua orang. La tazalu qadama abdin. Jadi tumit kaki, telapak kaki seorang abdi Allah, seorang hamba tidak beranjak, tidak bergerak sebelum mempertanggungjawabkan 4 hal. Anna arba'in, 4. Yang pertama adalah an umrihi, umurnya. Umurnya fima afna, dihabiskan untuk apa saja. Oleh karena itu pesan kedua, ingatlah nikmat umur itu dipertanggungjawabkan. Mari kita lihat ayat 13. La tarkudu, surat 21 Al-Anbiya ayat 13. La tarkudu warji'u ila ma utsriftum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Silakan. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik agar kamu dapat ditanya. Nah, agar kamu ditanya itu ejekan. Kamu yang selama ini sok-sokan, coba pulang mana lagi? Gak bisa pulang. Ditanya Allah. Karena umur termasuk nikmat. Tadi dikatakan, ya Allah, dalam doa yang tadi surat 46, bimbing aku untuk mensyukuri nikmatmu, termasuk umur. Udah 40 tahun. Ya Allah, aku telah berusia 40 tahun, apalagi kalau lebih. Bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu. Berarti umur itu nikmat. Tapi nikmat tidak semua membawa rahmat. Nikmat bisa berakhir dengan azab. Nikmat umur iblis itu menyeretnya ke neraka dan dia tahu. Oleh karena itu tidak semua nikmat itu berakhir dengan rahmat. Hanya nikmat yang disyukuri itulah yang mengantarkan kita kepada rahmat. Oleh sebab itu ingat bahwa umur itu akan ditanya Allah. Ditanya kita syukuri apa enggak? Dihabiskan untuk disyukuri atau dihabiskan untuk sia-sia? Ditanya Allah karena itu nikmat. Seperti dikatakan juga di surat 102 At-Takasur ayat 8. Surat 102 At-Takasur ayat 8 sering kita dengar, yaitu tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Silakan. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan
yang megah di dunia itu. Nah, kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang telah kau peroleh. Oleh karena itu sekali lagi pesan yang kedua adalah ingat umur itu dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu pintar-pintar kita menjawabnya. Bagaimana caranya supaya kalau ditanya tentang umurmu dihabiskan untuk apa itu otomatis terjawab. Caranya diajarkan juga. Jadi salah satu caranya adalah kalau kita ingin saat ditanya umur kita dihabiskan untuk apa dan itu terjawab otomatis, maka perhatikan sholat. Sholat. Itulah makanya pada surat 21, pada surat 21 ayat 73 dikatakan begini. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. Al-Anbiya surat 21 ayat 73. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka akan menyembah. Nah, rupanya caranya supaya 4 pertanyaan itu dapat kita jawab, itu Allah ajarkan rahasianya. Diberikan juga kepada para pemimpin untuk menuntun, untuk mengajari orang-orang supaya jangan takut dengan 4 pertanyaan. Itu pertanyaan akan mudah dijawab kalau sudah siap. Bagaimana cara mempersiapkan diri? Lakukan kebaikan dan mulai dengan menegakkan sholat, menunaikan zakat dengan penuh perhatian. Oleh karena itu nggak dikatakan melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Nah, sekarang di usia kita sekarang ini, berapapun usia kita, cobalah sholat itu tegakkan, tegakkan. Maksud tegakkan sholat itu bukan sekedar dilaksanakan, tegakkan. Mulai dari yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Sudahkah kita perhatikan bacaan yang wajib umpamanya? Kita sudah baca Al-Fatihah. Bagus kan Al-Fatihah bacaan kita itu? Baca. Al-Fatihah 7 ayat itu bacanya bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bagus kan? Ar-Rahmanirrahim. Pertama bagusin. Kedua, coba hayati. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita hayati? Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa? Penghayatan. Itu tidak pun kata-kata itu kita artikan satu persatu letter. Kita dapat tangkap maksudnya. Itu dia. Itu juga sekaligus supaya sholat kita tidak nanti udah rekat berapa. Itu dia. Udah rekat berapa. Ini kok lupa terus. Maklumlah sudah tua aja. Supaya jangan jadi alasan. Rupanya menegakkan sholat itu menjaga supaya kita ingat dengan rakaat. Hayati sholat kita. Sudah berapa rakaat? Itu dapat dibantu kalau kita menghayati isi dari yang kita baca. Kalau takbir Allahu Akbar, apa makna di balik takbir? Apa makna di balik sujud? Kalaupun tidak dapat kita banyak-banyak, mulai dengan pertama. Tadi yang paling penting Al-Fatihah. Oke, setelah itu apa? Waktu Allahu Akbar. Nah, itu Allahu Akbar itu penting. Nanti ada orang masbuk, ini imam sudah sholat, dia masbuk, dia begini aja. Jangan itu. Itu kalau yang namanya takbir, itu pembuka sholat. Harus diucapkan. Jangan, yang gitu aja. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya itu yang wajib, yang rukun. Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya. Enggak angkat tangan pun, kalau kita bilang Allahu Akbar, sudah sah gitu. Karena kata-kata takbir itu bunyi, bukan angkat tangan, bukan. Tentu saja takbir itu disebarangkan dengan angkat tangan, tapi bukan angkat tangannya. Seperti ruku, ruku itu rukunya, bukan bacaannya, malah terbalik dia, gerakannya. Tapi kalau takbir, ucapannya. Jadi jangan kalau orang masbuk,
Itu belum dihitung dia, belum. Dia mesti ucapkan Allahu Akbar. Itu takbir. Apa makna dibaliknya? Allah itu yang paling besar. Jangan besar-besarkan yang tidak perlu. Dunia ini semanapun besarnya kecil. Oleh karena itu urusan dunia jangan dibesar-besarkan. Urusan kepada Allah itu baru besar. Oleh karena itu hal-hal berkaitan dengan Allah besarkan. Agungkan. Kita berhadapan dengan Allah yang maha besar. Besarkan. Apa? Mulai dengan dialog. Al-Fatihah dialog kita. Perhatikan itu. Nanti kalau kita sholat, kita akan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kita ucapkan kata-kata itu. Tanda sholat kita selesai. Maknanya, kalau betul kita menghadap Allah yang maha pengasih, maha penyayang, cobalah sebarkan kasih ke kanan ke kiri kita. Itu makanya Allah katakan orang sudah sholat. Sholatnya itu banyak rakaatnya, rajin sholat. Tapi mulutnya nggak dijaga. Menghardik orang, mengata-ngatain orang, itu sholatnya gagal. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang sholat. Musallin itu orang yang sholatnya berkali-kali. Musallin. Dia sudah sholatnya, sudah pakem sholatnya. Tapi rupanya kehilangan makna. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lengah. Dia lalai dari sholat. Artinya sholatnya tidak ditegakkan. Sholatnya hanya dilaksanakan sekedar zohir saja. Oleh karena itu pesan yang kedua, yaitu perhatikan usia kita. Itu akan ditanya Allah supaya pertanggungjawaban usia itu dapat kita lakukan dengan baik. Allah ingatkan sholat yang ditegakkan. Oleh karena itu jangan sampai meninggalkan sholat. Itu usia 40 tahun atau lebih, hati-hati. Jangan sampai tidak sholat. Yang berikutnya, cobalah sholat itu diberi isi. Bukan gerakan. Bukan sekedar bungkus. Isi di dalamnya. Itu maksud dari menegakkan sholat. Itulah makanya warning usia berkaitan dengan sholat. Dikatakan selama masih ada usia, selama masih hidup, sholat masih wajib. Bagaimanapun keadaannya. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Sampai begitu. Nggak bisa apa lagi, isyarat. Sampai begitu. Mati, sholatkan. Untuk menegaskan sholat itu kata kunci. Supaya pertanyaan tentang usia itu dapat kita jawab dengan mudah. Itu makanya dikatakan yang pertama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Nah, karena itu pesan kedua, ingat umur itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu siapkan dengan sholat, tegakkan sholat dengan baik. Itu yang kedua, yang terakhir. Yang terakhir, tutup usia kita dengan baik. Tutup usia kita dengan baik. Semua orang akan tutup usia. Ada yang baik, ada yang enggak. Allah beri ujian. Kita disuruh pilih. Mau pilih tutup usia baik atau tidak? Tentulah kita pilih yang baik. Oleh karena itu, tutup usia dengan baik, itu artinya bersiap-siaplah. Agar kita di saat apapun dalam usia kita, tetap dalam keadaan baik. Pada surat 21, ayat 35, dikatakan begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Silakan. Setiap 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 yang Setiap jiwa akan setiap merasakan setiap yang bernyawa akan setiap yang bernyawa akan merasakan mati,
Kami akan menguji kamu. Enggak kedengaran ya? Coba diganti ini saya coba. Nah, sepakat kembali. Oleh karena itu pesan Tes, ketiga tes, ini tes. tutup usia kita dengan penutup yang baik, husnul khotimah, dan itu dimulai dengan malam. Malam itu malam itu isyarat kematian. Kegelapan kubur dilambangkan dengan kegelapan malam. Oleh karena itu Nabi mengajarkan doa. Kalau kita nutup hari kita, seakan menutup usia kita, bacalah Bismikallahumma ya wa'am. Jangan bawa di malam itu pikiran jahat. Jangan pas mau tidur besok atau ketemu ku tampar dia. Tidur itu. Tidur itu harusnya husnul khotimah. Jangan ada pikiran macam-macam waktu tidur. Itu. Waktu tidur itu bersihkan jiwa kita. Seakan-akan kita mati besok. Dan memang kalau orang tidur itu sama dengan mati. Sama. Jiwanya meninggalkan raga. Itu kalau nggak dikembalikan, dia mati. Itu makanya yang dikatakan dengan tidur itu adalah saudara dari kematian. Allah akan mengatakan kematian sama tidur itu Tes, sama. Usia kita habis di waktu kita tidur habis. Di pas malam itu habis. Kalau kita bangun itu buka baru. Itu makanya orang-orang yang baik dia tahu benar bahwa hidup itu sepanjang apapun usia, esensinya adalah hidup itu cuma satu hari. Hari ini. Karena kemarin telah berlalu, besok belum tentu. Karena itu hayati hari ini dengan baik dan jadikan hari ini sebagai hari terbaik supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Pada surat 20 itu diingatkan melalui ayat 113. 103 ya. Surat 20 itu adalah surah Toha. Pada surah Toha dikatakan di ayat tes, tes. 103 dan 104, langsung saja 104. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Langsung 104 saja. Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan. Ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kami tinggal di dunia sakti saja. Tuhan. Karena itu menghayati, bersikap terhadap umur kita yang real adalah hari ini. Kemarin telah berlalu. Besok belum tentu. Hari ini. Jadikan hari ini hari terbaik. Supaya kalau kita mati hari ini mendapatkan husnul khotimah. Jangan tunggu sampai besok. Belum tentu. Jangan ingat yang kemarin telah berlalu. Hari inilah realnya. Oleh karena itu kami coba kamu kata Allah. Semua orang akan mendapatkan kematian. Kami coba kamu baik atau buruk. Oleh karena itu jadikan hari ini hari terbaik yang pernah kita jalani. Jangan ingat-ingat yang lalu. Jangan pula gundah dengan akan datang. Hari inilah nyatanya kita hidup. Jadikan di hari terbaik. Itulah pesan yang ketiga di bawah judul Tola alaihimul umur. Semoga kita semua mendapatkan usia yang berkah. Oleh karena itu jangan berdoa panjang umur. Berdoalah usia yang berkah. Berkah umurnya. Bukan panjang umurnya. Karena panjang umur namun maksiat itu adalah manusia terburuk. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Manusia manakah yang terbaik? Kata Nabi, "Man tola umuruhu wa hasuna amaluh." Usianya panjang, kelakuannya baik. Siapakah manusia yang paling jahat? Usianya panjang, kelakuannya jelek. Oleh karena itu, tidak peduli berapa usia kita, cobalah jadikan hari ini, hari kita masih hidup, menjadi hari terbaik yang kita jalani. Semoga kita menghayati pesan ini dengan baik dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahun azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab bagi jamaah yang via Zoom atau via offline yang ingin bertanya. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz, sedikit aja pertanyaan. Kira-kira apa ya hikmah yang ada di dalam Al-Quran itu yang diberikan kenapa umur manusia dulu lebih panjang dibanding kita sekarang yang memang kan semakin mendekati kiamat tapi kenapa umur ternyata makin pendek dulu bisa ratusan tahun sekarang kita hanya puluhan tahun. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi itu memang fitrah, fitrah alam ya. Jadi umpamanya seperti ini. Orang dulu katakanlah mau pergi ke Kebayoran, Kebayoran. Kalau Kebayoran terlalu dekat ya. Katakan mau pergi kemana? Ke Senen ya, Pasar Senen. Itu mereka tuh jalan dan itu membutuhkan waktu yang lama. Gitu. Sekarang kita ke Senen, apalagi kalau sekarang pas musim liburan banyak, itu sebentar aja gitu. Jadi rupanya apa? Rupanya yang namanya tadi percepatan itu suatu yang sudah fitrah. Percepatan itu. Sekarang itu. Dulu anak-anak kita itu, berarti anak-anak kita kan pernah mengalami masa anak-anak ya. Itu baru kita tadi tuh ngerti tentang sesuatu setelah lama itu. Anak-anak sekarang itu usia 2 tahun kita terkejut. Mereka itu sudah pintar sekali. Kalau kita lihat di YouTube umpamanya 6 tahun sudah bisa pakai itu. Nah, itu yang bisa dijangkau orang pada usia sekian. Jadi intinya Allah memang sudah sunnah sunnah alam ini, sudah bukan fitrah. Jadi dengan didukung oleh berbagai kena ya. Jadi percepatan itu dimulai dengan percepatan teknologi, percepatan tadi itu IT ya. Berita dulu kalau dapat berita lama baru berita itu. Ada namanya langkat. Informasi itu sudah kemana-mana baru dia ngerti itu. Kalau sekarang ke Amerika saja kita buka tadi itu udah bisa siaran kemana-mana. Intinya adalah fitrah alami. Fitrah alam ini. Semakin dekat kiamat, semakin cepat jalannya. Jadi ya prosesnya lama, itu sekarang sudah makin mendekat dan semakin mendekat. Itulah dia hikmahnya. Bahwa kabar baiknya adalah kita usia yang paling sedikit, tapi kita menjadi yang terbaik. Jadi usia, jadi banyak orang belum mesti mendapatkan sesuatu belajarnya sampai 9 tahun. Sekarang lebih mudah. Sekarang tanya sekarang karena kemajuan IT ya. Mendapat pengetahuan itu sudah gampang sekarang ini. Untuk belajar gini mesti pakai sepeda ke sana belajar 2 tahun. Sekarang ini gampang sekali. YouTube tuh datang ke rumah kita gitu. Tinggal kita nyiapin waktu aja cepat. Percepatan itu intinya karena memang gerakan alam ini begini. Percepatan akselerasi itu semakin ke ujung semakin dekat. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang bertanya, kami persilahkan lagi. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama dengarkan sepatah dua kata dari Bapak Haji Syahrir Tanjung. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah hari ini sebenarnya inti kehidupan ya. Saya kebetulan sudah 81. Jadi memang ya anugerah Allah itu ternyata disikapi dengan satu sikap bahwa hidupnya hanya sehari. Gitu. Sehari. Dan tadi sudah dijelaskan juga sholatnya yang benar, zakat dan repot. Ya, mungkin surat Wal-Asr itu mewakili Pak ya. Jadi masa semua seorang merugi kecuali ya tentunya beriman dan beramal soleh ya, yang saling mengingatkan tentang hal yang benar. Jadi sederhana kalau kita mau berpikir singkat. Ya, memang ini penting supaya kita itu strategis kalau istilah saya cara berpikirnya. Saya kebetulan bidang saya perencanaan Pak.
berpikirnya itu ya setahun gitu ya 5 tahun ya. Jadi kayaknya ini memang kita diingatkan bahwa sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga ya akhlak kita ya. Tadi kan manifestasi dari ibadah itu kan akhlaknya, betul nggak Pak ya? Jadi pada Allah, sholat, kemudian zakat pada sesama manusia. Jadi tadi luar biasa dan memang doa seorang yang dari 40 itu kan pertama pada dirinya dia mohon ampun, kemudian pada Allah ya, mengingat Allah dan juga tentunya doanya itu untuk keturunannya. Jadi memang paripurna istilah saya. Dan juga yang harus kita ingat adalah salam malaikat itu ya. Saya termasuk orang yang sangat memperhatikan peran malaikat itu, Pak. Jadi contohnya kita mulai dari ya, baca Al-Quran itu juga rumah kita akan selalu datangi malaikat. Kalau kita subuh pagi ke masjid, seperti Bapak Sarah mungkin yang masih di masjid tuh, ya akan masih ditungguin malaikat tuh, dan terin pulang lagi ya. Sampai rumah baca Quran, malaikat lagi, malaikat lagi, malaikat lagi. Nah, kalau kita sadari itu sebetulnya kita harus optimis bahwa kita ini dikawal malaikat, dipantau malaikat. Jadi ya salam itu bukan salam sekali aja, tapi sejak ya bertahun-tahun kita ya selalu disalam oleh malaikat gitu. Itu. Jadi sekali lagi intinya sebenarnya sudah jelas nih Pak ya. Ini bagaimana kita usia kita itu ya menjadi usia yang barakah tadi itu. Jadi saya pikir surah Al-Asr itu sudah menggambarkan dan mari kita bersama-sama menjadikan ini bekal kita untuk hidup lebih baik lagi dan tadi bahwa ya usia itu sebenarnya anggap aja eh, menjelang mati ya. Jadi ingat mati itu saya pikir ya bahwa berharap besok itu nggak perlu saya pikir ya. Jadi itu tergantung Allah aja. Saya pikir demikian Pak dari saya sekali lagi luar biasa hari ini. Jadi tentang umur aja itu sebetulnya konsep Islam itu sangat jelas gitu ya. Jadi yang mana yang harus kita lakukan. Dan mudah-mudahan kita dengan apa yang disampaikan ini bisa melekat di pikiran, di hati kita. Ya termasuk sholat yang kadang-kadang ya rakaatnya lupa ya, saya pikir itu mungkin banyak orang melakukan juga ya karena nggak fokus ya. Saya pikir demikian, terima kasih Pak Ustadz, mudah-mudahan ini menjadi kita amalkan dan memahami bahwa hidup itu hanya 1 hari saja ya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita tutup, saya akan membacakan kesimpulan daripada Quran Surah Al-Anbiya ayat 44, yakni Tala alaihimul umur, yakni menyadarkan manusia bagaimana bersikap baik terhadap umur kita. Adapun 3 pesan penting. Yang pertama, semakin panjang umur kita, semakin sedikit juga jatah hidup yang Allah berikan pada kita. Yang kedua, ingatlah nikmat umur itu semakin panjang, semakin banyak juga pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah umur kita digunakan dengan amal baik apa buruk? Maka dari itu perhatikan umur kita dengan perbaiki sholat kita. Yang ketiga, tutup usia kita dengan baik agar mati kita juga tetap dalam keadaan baik pula. Dalam arti jadikan hari ini hari terbaik yang kita jalani. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir via offline atau via Zoom diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa Amin. taala dan guru kita mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Amin. Allah sehatkan badannya insya Allah. Kami minta Ustadz untuk menutup daripada kajian hari ini. Ya, sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Syahrir? Alhamdulillah. Ya.